Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian pasti sudah sering mendengar mengenai obesitas kan? Namun, apakah kalian tahu bagaimana pola diet obesitas yang benar menurut ahli gizi? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai semua hal yang terkait mengenai obesitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Khadijah, mahasiswa UIN Wali Songo, Prodi Gizi dengan NIM 19072646. Pada kali ini saya akan mencoba untuk men-share mengenai ilmu yang saya peroleh mengenai diet pada obesitas. Simak baik-baik ya. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu bahwa overweight dengan obesitas itu berbeda. Overweight sendiri terjadinya kelebihan berat badan dibandingkan dengan berat badan ideal seharusnya, sedangkan obesitas terjadinya penimbunan lemak pada jaringan tubuh secara berlebihan. Lalu bagaimana cara kita mengetahui seorang mengalami obesitas? Tentu saja melalui sebuah perhitungan, tidak bisa hanya melalui visual saja. Nah, metode pertama yang sering kita dengar yaitu BMI atau UMT. Rumusnya adalah BB per TB kuadrat, BB dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan meter. Sedangkan metode kedua adalah menggunakan lingkar pinggang dan lingkar panggul. Metode ini sangat akurat juga dan bisa digunakan dalam menentukan risiko adanya penyakit jantung koroner. Terlihat di sini adalah body mass index atau indeks massa tubuh. Pada orang normal, indeks massa tubuhnya senilai 18,5 sampai 24,9. Nah, bagaimana jika lebih dari 24,9, maka dia mengalami overweight. Nah, obesitas pada stage 1, dia IMT-nya adalah sebesar 30 sampai 34,9. Jika lebih dari 35, maka dia mengalami obesitas tingkat 2. Metode kedua yakni waist-hip ratio atau RLPP, rasio lingkar pinggang panggul. Nah, normalnya pada laki-laki adalah kurang dari 0,9 dan pada perempuan adalah kurang dari 0,85. Sedangkan untuk lingkar pinggang sendiri, normalnya laki-laki senilai kurang dari 90 cm dan perempuan kurang dari 80 cm. Obesitas disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama ada genetik. Jika salah satu orang tua mengalami obesitas, maka sebanyak 40-50% akan diturunkan ke anaknya. Sedangkan kalau kedua orang tua mengalami obesitas, pasti faktor risikonya lebih banyak diturunkan kepada anaknya, yaitu sebanyak 70-80%. Nah, hormon juga berkaitan dengan adanya obesitas seperti leptin, grelin, tiroid, insulin, estrogen. Nah, leptin sendiri adalah pengontrol kenyang, sedangkan grelin adalah pengontrol lapar. Misalnya jika rasa lapar muncul, hormon grelin ini akan meningkat, sedangkan leptin akan menurun. Lingkungan juga sangat berdampak. Pola makannya pasti jumlahnya berlebih, dan jenisnya adalah yang padat energi dan kurang serat, serta aktivitas fisiknya adalah kurang gerak atau sedentary, seperti memiliki kebiasaan menonton televisi seharian dan beraktivitas di depan layar laptop. Serta obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan yang mengandung steroid seperti pada obat-obatan terapi asma, osteoartritis, dan alergi juga dapat menimbulkan peningkatan nafsu makan. Nah, dampak dari obesitas sendiri adalah adanya sindrom metabolik yang terjadinya peningkatan pada trigliserida dan tekanan darah, sedangkan pada tingkat kolesterol HDL-nya dia menurun. Terjadinya osteoartritis lutut dan pinggul. Ini terjadi karena tingginya berat badan pada seseorang tersebut sehingga memengaruhi kinerja pada sendi-sendi tubuh. Nah, sindrom metabolik sendiri adalah penyakit yang sangat kompleks. Di sini ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes mellitus, ada demensia, kanker, serta PJK, dan masih banyak lagi. Nah, kalian pasti tidak asing dengan diet para entertainer dari negeri ginseng. Mereka melakukan diet ketat dari yang awalnya gemuk bisa menjadi kurus. Nah, apakah hal ini baik bagi tubuh kita atau malah sebaliknya? Jawabannya adalah tentu saja tidak disarankan dan dapat mengganggu psikologis pasien hingga dapat menyebabkan gangguan makan. Lalu, bagaimana cara yang benar menjalani program penurunan berat badan? Menurut Anda sendiri, dianjurkan untuk melakukan penurunan berat badan sebanyak 10% selama 6 bulan.
Tujuan dari dilakukannya diet obesitas adalah yang pertama tentu saja untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi asupan total energi secara bertahap. Pada setiap individu memiliki tingkat ketahanan yang berbeda. Yang kedua adalah mengubah pemilihan makanan yang lebih sehat dan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Misalnya, yang biasanya mengonsumsi gula dan garam serta minyak yang melebihi batas sekarang diganti dengan mengurangi jumlah kapasitasnya dan dengan memperbanyak serat-seratan. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menurunkan risiko terjadinya komplikasi penyakit. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengatur asupan makan pada pasien obesitas? Yang pertama adalah diturunkan asupan kalorinya, misalnya 500 pada hari pertama, lalu adalah 600 pada hari kedua, sesuai kekuatan individu masing-masing, sampai pada 1000 kalori per hari. Nah, untuk kebutuhan karbohidrat sendiri adalah sebanyak 50-55% dari total energi. Sedangkan proteinnya ada 15-20% dari total energi. Nah, di sini perlu diperhatikan lemaknya harus kurang dari 30% serta harus mengasup-asupan serat setidaknya 15-25 gram per hari dan air 30-30 ml per kilogram berat badan. Hal yang perlu diperhatikan pada pola makan obesitas yaitu harus mengontrol jumlah asupan makan. Dipastikan energi yang masuk sama dengan tingkat aktivitas yang dilakukan, sehingga tidak terjadi penumpukan kalori dalam tubuh. Jenis makanan yang diasup juga harus bervariasi untuk melengkapi kebutuhan energi, seperti berbagai sayur dan buah, serta menentukan jadwal makan juga sangat penting untuk memberikan jeda bagi tubuh memproses makan. Ada saatnya makan dan berhenti makan. Misalnya pada pukul 9 pagi ada saatnya selingan pagi, namun jam 10 dihindari mengonsumsi makanan lagi. Yang terakhir adalah pengolahan makanan saat berpengaruh terhadap nilai gizi makan. Sesuai anjuran Kemenkes, harus diperhatikan asupan gula, garam, dan minyak. Asupan gula maksimal adalah 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula per hari, serta garam sebanyak 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh garam per hari, serta minyak adalah 5 sendok makan minyak per hari atau setara dengan 67 gram. Selain mengatur asupan, kita juga harus memperbanyak aktivitas fisik. Dianjurkan aktivitas fisik sebanyak 60 menit per hari dengan intensitas renang, misalnya dengan berjalan, berenang, atau bersepeda. Di dalam hadis juga tertulis bahwa Rasulullah mengkhawatirkan umatnya bermalas-malasan dan senang makan. Hadis ini berbunyi sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perut buncit karena banyak makan, sering tidur, rasa malas, dan lemahnya keyakinan. Semoga setelah mengetahui bahaya obesitas kita lebih bisa menjaga pola makan yang sehat dan hidup secara produktif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.